nanti di akhir zaman itu orang-orang yang menyembah Illuminati atau satanis itu akan merusak manusia, bahkan bakal membunuh seluruh umat manusia dan akan menyisakan 7%. Sahabat Firma, yuk salurkan donasi terbaikmu untuk pengembangan dakwah remaja masjid. Nah, orang-orang Illuminati itu merusak dari aurat. Karena kenapa? Karena banyak ya, banyak contoh. Misalkan kalau dicontohkan, misalkan kalau ada permen nih, Ya. itu kan sangat familiar. Kan ada permen ini yang satu dibungkus, yang satu dilepas bungkusannya. Yang mana yang digembrong? Digembrong. Ya digembrong. Dikerumuni oleh semut. Digembrong yang semut. dikerumuni oleh semut yang mana? Pasti yang terbuka dari si plastik, si wadah. Nah, sama dengan wanita. Para wanita kalau tidak ditutup auratnya, itu akan apa? Akan menumbuhkan hasrat atau hawa nafsu dari orang laki-laki. Untuk apa? Untuk yang hal yang selanjutnya, zina yang selanjutnya adalah yang namanya baca. Itu jangan buku-bukuhan dia enaknya tulis lah, rambutnya panjang lah, bajunya putih kan betul lah. Bahaya dong. Nah, sampai teringat sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Ahmad. Janganlah seorang dari kalian berkhulwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Berkhulwat itu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Ketika sudah laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan, maka setan akan menjadi orang yang ketiga. Ketika setan sudah menjadi orang yang ketiga, maka langkah selanjutnya apa? Setan itu menghiasi pandangannya untuk apa? Untuk menjadikannya indah. Semua yang dilakukan ketika pacaran itu indah. Iya. Itu perbuatan setan. Nah, selanjutnya apa? Langsung melakukan zina. Ya, ketika sudah melakukan zina, bingung nih. Kok ingat sama Allah? Astagfirullah, ya Allah, hilaf. Langsung melakukan apa? Kata setan, kalau misalkan kamu ketahuan sama orang tua atau kamu ketahuan sama masyarakat, ini aborsi yang paling ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya pasti miris. Nah, ini ketika sudah para remaja itu, khususnya wanita, sudah mengaborsi, itu setan itu sukses melaksanakan tugasnya. Dan nanti orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan itu akan menghadiri khutbahnya setan. Jangan sangka khutbahnya setan itu kayak di masjid enak, akhirnya dikasih Jumat berkah. Ini mah di neraka atau kayu badai masuk pacaran maka. Gitu ya. Mungkin itu dari saya. Ya Allah, itu salah satunya ya, bahwa sebenarnya mungkin bagi teman-teman itu paham kita bebas di dunia itu terlihat menyenangkan. Padahal enggak, teman-teman. Itu ujung-ujungnya itu enggak enak. Seperti itu contohnya. Contoh kita berzina, mungkin hanya nikmat sesaat ya. Udahnya ya bingung gitu kan. Udah hamil ripuh. Iya. Bingung, aduh mau ngapain gitu kan. Orang ini bukan anak sah gitu kan. Gitu. Nah, nih ya, saya mengutip ujung-ujungnya aborsi. Saya bingung ini lah. Ini manusia atau maaf ya, bukannya saya sarkas apa ya. Singa pun hewan lah ya, yang dia itu tidak memiliki akal, punya otak tapi nggak punya akal ya, gitu ya, hanya punya insting saja gitu kan. Dia punya anak, dia menjaga anaknya sampai lahir gitu kan, sampai ya dia besar dirawat. Lihat kucing yang lihat di jalan ya menyusui anaknya. Ada saya lihat video kucing bawa makanan untuk anaknya. Nah, sekarang manusia yang itu diberi otak dan juga akal untuk berpikir, membuang anak tersebut yang gak punya dosa apa-apa gitu loh. Yang salah itu orang tua. Bukan anak haram itu. Nah, iya, orang tuanya hal gitu yang kan. haram. Hal yang melakukan hal yang haram. Yang itu Islam sebenarnya sudah mengatur ya. Wala taqrabuz zina ya, surat Al-Isra ayat 32. Jangan mendekati zina. Dekati juga boleh, apalagi zinanya gitu kan. Nah, seperti itu kan. Maka dalam surat Al-A'raf juga ini sampai disebutkan ya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih
dari binatang dan terbukti lebih buruk dari binatang. Surat Al-A'raf ayat 179. Itulah kondisi zaman sekarang yang itu Islam itu sudah dihiraukan gitu. Nah, kita sudah paham ya apa itu liberalisme, itu apa kebebasan. Jadi bagi teman-teman nih yang masih pengen bebas-bebasan, masih pengen. Banyak loh yang kebebasan-kebebasan luar sana yang ujung-ujungnya berakibat fatal sekali. Gitu. Nah, sebelum ditutup, saya pengen nanya nih, buat sahabat-sahabat firman di luar sana yang mungkin dia sedang berjuang untuk hijrah gitu kan, atau mungkin sedang berjuang di dalam dakwah Islam itu di kondisi seperti ini ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa umatku di akhir zaman nanti itu ketika dia memegang Islam itu bagaikan menggenggam bara api. Bahwa kalau bayangin aja kita bara api digenggam, ini tuh Islam. Ya kalau kita tidak kuat ya kita lepasin ya. Ya gimana orang itu agama kita, masa kita lepasin gitu kan. Nah seperti itu ya. Motivasi buat mereka lah ini gitu deh. Baik, sahabat firman, mungkin ini adalah solusi ya. Jadi bagaimana sih cara melawan, karena pemuda zaman sekarang itu dihiasi atau didekati dengan hal yang berbeda kayak tadi pacarannya. Mungkin pacaran itu boleh nggak boleh, tapi udah nikah. Oh udah nikah itu. Saya kaget. Saya juga kaget. Ya jadi pacaran boleh, tapi udah nikah. Mungkin kalau pacaran sekarang masih belum boleh lah, karena belum halal. Ya. Nanti kalau udah halal mah sok baik lah. Iya. Jadi bagaimana sih cara agar pemuda sekarang itu agar tetap istiqomah gitu ya? Iya. Dan aja sih dari saya sendiri ya, saya sahabat firman. Yang pertama adalah kita harus mempunyai teman yang soleh, teman yang baik, yang bisa membawa kita itu semakin taat pada Allah, yang bisa membawa kita itu semakin imannya itu naik, ya, semakin menjadi lah imannya itu luar biasa itu. Maka kalau kita mempunyai teman yang soleh, enak ya, apa-apa dinasihati, apa-apa diajak lah, masjid, kajian ilmu atau yang lain ya, hal-hal yang baik. Nah itu. Yang kedua adalah minimal kalau kalian tidak mempunyai teman yang soleh, paling minimal ya mempunyai lingkungan atau tempat yang bisa membawa kalian itu menjadi lebih taat kepada Allah. Ya gitu. Dan antaranya yang punya teman di rumah, punya lingkungan yang baik, dan dengan masjid, sholat di masjid, 5 waktu ya, dan aja begitu. Ya siap, terima kasih. Nanti ya itu sesuai tema kita dulu gitu. Awalnya sahabat itu kan harus sampai dunia akhirat ya. Nah, yang itu berkumpul di dunia, yang itu saling mengingatkan untuk ke akhirat. Itu betul tuh. Nah ini Ipan gimana nih untuk sahabat firman di luar sana dan juga mungkin terutama untuk kita semua ya, yang saling menguatkan. Gimana tuh? Baik, mungkin untuk solusi yang kedua tadi kita memberikan solusi yang pertama. Ingat ya sahabat firman, catat itu baik-baik karena kalau merasa nyadar pohoan. Nah yang kedua ini mungkin saya pribadi sebagai ketua remaja masjid. Ya ini gimana? Ini punya kekuasaan ya, punya kekuasaan untuk apa? Untuk mengatur para anggotanya untuk menjauhi yang namanya pacaran. Jauhi pacaran, dekati masjid. Nah, pacaran menjauhi, nanti banyak-banyak kita melangkahkan kaki ke masjid. Nah orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti saya contohnya, itu harus memaksimalkan kekuasaan itu untuk menjadikannya pahala jariah, bisa menjadi pahala jariah, atau bisa menjadikannya amal soleh, atau untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau memang misalkan tadi nggak mau aborsi, nggak mau terjadi aborsi di seluruh masyarakat atau di seluruh pelosok di Indonesia ini, itu yang bisa mengaturnya itu tentunya juga bukan saya ya. Saya hanya ketua remaja masjid, berarti dari lingkungan saya pribadi dulu. Nah, yang bisa mengubah masyarakat di Indonesia ini khususnya para remaja supaya menjauhi yang namanya pacaran dan mendekati masjid itu adalah para orang-orang memiliki kekuasaan ya. Pemerintah, presiden buat aturan yang menjauhi kepada kemaksiatan.
Ya, bahkan Allah sudah menyodorkan atau Allah sudah memberikan solusi yang terbaik. Ya, yaitu apa? Syariat. Cok, dipakai aturan saya. Aturan yang sudah dibuat sebaik-baiknya. Tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang anehnya sekarang tidak dipakai. Aku umat Islam, Muslim. Muslim. Umat Islam terbanyak, tapi nggak pakai aturan Islam. Cok, kita bayangin aja, mau main futsal, Ya. tapi pakai pakaian main bulu tangkis, bawa raket, kok kan nyambung. Tuh, kalau kita umat Islam pakai aturan Islam, tapi kalau kita Islam pakai aturan yang bukan tidak sesuai dengan syariat Allah, syariat Islam, yaitu hasil lingkungan. Ya. Berbeda alur, berbeda jalan kita. Makanya bagi para pemerintah, bagi para penguasa yang memiliki kekuasaan untuk mengubah penyakit ini, ya, aborsi ini suatu penyakit atau pacaran itu suatu penyakit yang bisa merusak generasi remaja khususnya di Indonesia ini. Makanya saya berpesan untuk pakai aturan Islam atau buat aturan yang bisa menjaga para remaja ini supaya tidak yang mendekati yang namanya pacaran atau berzina atau aborsi tadi, karena aborsi ini terus naik. Yang asalnya 2,3 juta naik lagi terus. Itu 2,3 juta angka yang sangat fantastik. Yeah. Angka yang sangat tinggi untuk sekelas aborsi gitu ya. Itu awalnya apa? Awalnya adalah pacaran. Gitu. Yang asalnya mau bebas jadi bablas. Ya. Woi, saya nemu quotes ini. Bebas tapi ujungnya bablas. Wah, ini quotes luar biasa ya. Baik sahabat Firma, yang saya tangkap ini luar biasa ya, bahwa sebenarnya orang luar sana yang itu memusuhi Islam, tidak suka dengan Islam, itu membuat seperti ini untuk apa? Menghancurkan generasi umat Islam. Ya, remaja-remaja Islam, remaja-remaja yang emas yang insya Allah kedepannya akan memimpin umat ya. Karena takut Islam itu bangkit itu kan, akhirnya dihancurkan dari sejak kecil gitu kan. Lalu itu paham-paham kebebasan yang akhirnya apa? Jauh dengan Al-Quran, dengan Islam itu sendiri, padahal mereka Islam. Ya. Tadi benar sekali bahwa ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa menyampaikan. Yang bisa membuat agar kondusif seperti itu ya hanya di atas sana, pemerintah sana yang itu memiliki hak memegang kekuasaan gitu ya. Dengan kekuasaan di sini Islam tidak berkuasa saat ini. Nah itu kita membuka pikiran sahabat Firman semua gitu. Nah mungkin itu sahabat Firman semua dimanapun Anda berada, sekian dari kami. Mudah-mudahan ya sedikit yang kami sampaikan gitu kan itu bermanfaat bagi sahabat Firman semua. Amin ya, mudah-mudahan. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya ya. Stay tune terus di channel YouTube Firma Bandung. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Firma Bandung. Nah juga saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang pengen berlangganan, pengen baca BTS ini ya, Buletin Teman Surga, silahkan komen, nanti kita hubungi. Mungkin sekian dari kita. Oh ya, jangan lupa share. Iya. Jika bermanfaat share ya ke yang lain. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.